Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam satu majelis, walaupun majelisnya majelis Zoom ya, nggak langsung satu majelis gitu. Tapi semoga aja walaupun majelisnya majelis Zoom, pahalanya sama dengan majelis satu tempat gitu ya. Karena kan ada ya dalam sebuah hadis disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam rumah Allah yaqra'una kitaballah, yang mana mereka membaca ayat-ayat Allah wa tadarasunahu, dan mempelajarinya, illa nazalas alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan. Jadi bagi teman-teman di sini yang mungkin galau, ada masalah gitu, semoga dengan ikut majelis ilmu ini bisa menghilangkan galaunya, bisa menyelesaikan masalahnya, walaupun nanti habis selesai kajian ingat lagi masalahnya gitu ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dinaungi rahmat Allah, wa hafathumul malaikah, dan malaikat, dinaungi sama malaikat, yang mana kalau dinaungi malaikat semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan pada majelis ilmu ini diaminkan oleh malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan disebutkan nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita aja ya namanya disebut sama petinggi kita, sama atasan kita aja kita senang banget gitu kan. Masya Allah, apalagi kalau kita disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu beberapa faidah dari majelis ilmu. Ini kita mulai dari fikih darah wanita ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendapatkan materinya. Jadi kalau udah pernah mendapatkan materinya mungkin bisa mengulang gitu kan tentang fikih darah wanita. Terus kalau ada yang belum, semoga bisa bermanfaat. Kenapa sih kita sebagai wanita harus belajar fikih darah wanita? Karena yang punya darah wanita, yang ada fikihnya cuma wanita doang gitu ya. Karena kan nggak ada tuh fikih darah laki-laki, karena laki-laki nggak mengeluarkan darah gitu ya. Laki-laki mengeluarkannya darah bisul, kalau bisulan gitu ya. Bener-bener. Jadi emang ini kekhususan bagi para wanita, bagi kita semua, kita ada fikihnya tersendiri gitu. Kemudian kenapa sih kita harus belajar fikih darah wanita? Pertama adalah untuk mengetahui masa balik. Yang mana kalau masa balik itu adalah yang menunjukkan kita udah punya kewajiban menanggung kewajiban agama. Yang mana kalau sebelum masa balik kita nggak sholat, kita nggak dosa gitu ya. Tapi setelah balik, kalau kita nggak sholat, maka kita juga dosa. Kita udah menanggung dosa kita. Kalau kita melakukan perbuatan apapun, kita akan menanggungnya sendiri, gitu, karena sudah melewati masa balik. Kemudian adalah kewajiban sholat. Karena kewajiban sholat ini erat banget dengan darah wanita. Kalau keluar darah dari kemaluan, sholat nggak ya, gitu. Masalahnya darah yang keluar darah apa? Karena nanti dari darah wanita itu ada 3 jenis. Ada darah haid, darah nifas, sama darah istihadah. Kemudian dari kewajiban puasa juga. Ini puasa Ramadan tentunya ya, karena kita puasa yang wajib itu cuma puasa Ramadan aja. Jadi kalau lagi Ramadan, kemudian kita keluar darah dari kemaluan kita puasa enggak gitu. Kemudian tentang baca Al-Quran. Ini bagi teman-teman yang rajin baca Quran, mungkin setiap hari dia udah memprogram baca Quran gitu ya. Terus kalau lagi haid, baca Quran enggak ya gitu. Boleh enggak sih baca Quran wanita haid itu? Kemudian berhubungan juga dengan, ini bagi yang udah nikah ya, berhubungan dengan suami istri. Jadi hubungan suami istri ini, kalau lagi haid boleh nggak ya? Terus kalau lagi nifas boleh nggak? Kemudian kalau istihadah, boleh apa tidak? Gitu. Kemudian saat diceraikan, karena nanti dalam fikih darah wanita, wanita haid itu tidak boleh diceraikan. Sedang diceraikan boleh sih, tapi namanya talak bid'i, jadi cerai yang bid'ah, dan dia berdosa gitu, laki-lakinya berdosa karena menceraikan istrinya dalam masa haid gitu. Sedangkan kalau wanita nifas, kemudian wanita istihadah, nggak apa-apa diceraikan gitu. Maka kita harus tahu bedanya nih, bedanya haid, nifas, dan istihadah. Kemudian tentang masa iddah. Ini mungkin istilah baru bagi teman-teman ya. Jadi masa iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang pisah sama suaminya.
baik pisahnya itu karena cerai atau pisah karena meninggal. Jadi kalau wanita pisah sama suaminya saat disebabkan karena cerai atau meninggal, dia nggak boleh langsung menikah. Dia harus menunggu beberapa saat, namanya masa iddah gitu. Lanjut ya. Ini tadi kan katanya ruang inspirasi diinspirasi sama itu ya di apa alumni kebidanan UGM ya. Ini kayaknya nyambung-nyambung juga ya antara darah wanita dari bidang fikihnya sama bidang medisnya, kayaknya ada nyambung-nyambungnya. Cuma saya di sini akan menjelaskan dari bidang fikihnya gitu. Ya, baik. Kan kalau dalam medis itu kan ada darahnya normal sama abnormal. Jadi mungkin nanti teman-teman yang latar belakangnya medis nanti bisa dikolaborasikan gitu. Ini kalau darah wanita, jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 3. Jadi nggak keluar dari 3 darah ini, 3 jenis darah. Mesti kalau nggak haid, ya nifas. Kalau nggak ya istihadah gitu. Kita lihat dulu pengertian darah haid itu apa. Pertama adalah damun jibillah. Jadi darah yang yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari ujung rahimnya seorang wanita. Jadi yang pertama dia, ini udah saya nomorin ya, pertama darah yang keluar dari ujung rahim. Jadi kalau darah yang keluar dari, maaf ya kalau darah perawan gitu kan kadang keluar darah itu bukan darah haid karena dia keluarnya bukan dari rahim gitu. Ada juga yang kalau dia punya penyakit di perut itu kan dia kadang keluar darahnya dari kemaluan juga, tapi dia bukan haid karena bukan keluar dari rahim. Jadi sumber haid itu adalah keluar dari rahim. Ba'da bulughiha. Jadi setelah, ini kan pertama seorang wanita, kemudian setelah dia balik. Karena nanti ada minimal masa usia balik. Jadi kalau ada nih anak kelas 1 SD, kan ada tuh yang bertanya, kelas 1 SD kira-kira umurnya 7-8 tahun ya. Jadi kalau ada anak 1 SD keluar darah dari kemaluannya, maka disebut darah haid nggak ya? Gitu. Nanti kita belajar masa minimal haid itu apa? Usia minimal haid itu usia berapa? Apakah anak 1 SD udah bisa disebut sebagai wanita yang haid atau belum gitu. Kemudian ala sabili sihah. Jadi dia tanpa ada sebab, emang dia normalnya seorang wanita itu ya haid gitu. Karena kalau nggak haid bisa dipertanyakan dia normal nggak sih, kok wanita nggak haid sih gitu. Jadi ya ala sabili sihah min ghairi sababin. Tanpa ada sebab, emang nalurinya seorang wanita dia mengalami haid fi awqatin ma'lumah. Dan darah haid ini keluar pada masa-masa tertentu. Jadi kita sebagai wanita kita tahu nih kapan kita mulai haid, kapan kita selesai haid gitu. Jadi udah ada jadwalnya, biasanya sih 7 hari, 6 hari. Dan biasanya setiap wanita tuh punya kebiasaan masing-masing. Ada yang haidnya 8 hari terus, ada yang 9 hari terus gitu, ada yang 5 hari, bahkan ada yang 3 hari gitu, itu ada. Nanti kita pelajarin di masa haid gitu. Kemudian yang kedua adalah nifas. Jadi nifas adalah adamul kharij aqibal wiladah, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan. Nanti pertanyaannya kalau orang kontraksi nih, orang lagi kontraksi, misalnya lagi kontraksi gitu ya sebelum melahirkan, sehari atau 2 hari sebelum melahirkan, sebelum waktunya melahirkan udah pecah ketuban, kemudian udah keluar darah, apakah itu udah disebut sebagai darah nifas? Terus nanti dia wanitanya ini wajib sholat nggak ya saat keluar darah, tapi bayinya belum keluar gitu. Ini dari pengertian jumhur ulama, jadi mayoritas ulama mengatakan ada mulkhoris akibal wiladah, sesudah melahirkan, jadi sesudah bayinya keluar. Jadi menurut mayoritas ulama, kalau bayinya belum keluar, walaupun udah keluar darah, belum dihukumi sebagai darah nifas, tapi sebagai darah istihadah. Nanti kita pelajari perbedaannya antara nifas dan istihadah, begitu juga dengan haid. Kemudian pengertian istihadah yaitu damun illah, dia adalah darah penyakit. Jadi dia bukan karena haid, bukan karena nifas, karena kita tahu haid dan nifas itu kan normal. Sedangkan kalau istihadah ini dia darah penyakit. Yasilu min airki min adanar rahim, yang mana dia keluar dari rahim juga, yuqalu lahul adil, dan dia disebut al-adil. Jadi istihadah ini dia selain haid dan selain nifas. Ini dari segi pengertiannya.
Lanjut ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung atau gimana? Ya, bisa langsung diketikkan di chat box atau aktifkan mikrofon langsung. Oke. Diskusi aja santai. Sekarang masuk ke dalil darah wanita ya. Jadi kalau haid itu bentar. Jadi dalil tentang haid. Jadi pada suatu hari Aisyah itu sedang melaksanakan haji bersama Rasulullah bareng gitu ya. Falamma kunna bisarifa hidtu. Jadi ini Aisyah bercerita. Jadi suatu hari dia sedang melaksanakan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di tempat namanya Sarif. Jadi Sarif ini nama suatu tempat yang dekat dengan Mekah, hampir masuk Mekah gitu ya. Itu kata Aisyah, aku haid. Fadakhala alayya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul kan itu Aisyah di dalam kamar. Kemudian dakhala alayya Rasulullah. Kemudian Nabi masuk ke dalam tenda yang di situ ada Aisyah wa ana abki. Kemudian Aisyah ini menangis. Bisa kita bayangkan ya, udah jauh-jauh mau melaksanakan haji, belum tentu setiap tahun kita bisa melaksanakan haji. Saat kita mau melaksanakan haji tiba-tiba kita haid. Siapa sih yang nggak nangis gitu ya? Aisyah aja nangis gitu. Kemudian saat itu Nabi bertanya, malaki anufisti, kamu kenapa? Kamu lagi haid gitu. Kemudian Aisyah menjawab, naam iya aku sedang haid gitu. Kita bisa bayangkan ya, kita jauh-jauh lagi dari Indonesia gitu ya. Berhaji belum tentu kan kita tahu haji itu setahun sekali. Ya iyalah haji setahun sekali. Haji setahun sekali belum tentu setiap tahun kita bisa berhaji dan belum tentu umur hidup sekali kita bisa haji gitu ya. Tapi saat haji ternyata haid, pasti nangis kejer gitu. Kemudian kata Nabi, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi ini adalah hal yang lumrah gitu, yang Allah tetapkan bagi anak-anak Adam yang perempuan. Jadi emang normal seorang wanita itu haid. Kemudian Rasulullah bersabda, faqdi ma yaqdil hajj. Kamu kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, semuanya. Jadi boleh semua yang dikerjakan haji, misalnya dia boleh sa'i, kemudian boleh mabit, boleh wukuf gitu ya. Ghairu alla tatufi bil bait, kecuali kamu tidak boleh tawaf. Jadi yang nggak boleh itu tawaf aja. Kenapa nggak boleh tawaf? Karena tawaf itu dalam masjid, di dalam Masjid Nabawi. Karena seorang wanita haid nanti dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi kalau ada seorang wanita nih mau melaksanakan haji, kemudian dia haid, maka dia boleh melaksanakan semua rangkaian ibadah haji kecuali dia nggak boleh tawaf aja gitu. Tapi kalau di dunia modern sekarang udah ada nih obat penahan haid ya. Jadi kalau dalam segi fikih sih nggak masalah menggunakan obat penahan haid asal di bawah bimbingan dokter. Jadi kata dokter nggak apa-apa, ini aman gitu, maka nggak masalah gitu. Apalagi kita dari jauh banget dari Indonesia, maka diperbolehkan menggunakan obat penahan haid saat umroh juga. Kemudian dari tentang istihadah. Jadi istihadah mungkin istilah baru bagi teman-teman ya. Jadi istihadah itu dia bukan haid dan bukan nifas, tapi dia darahnya keluar gitu. Nanti hukumnya dia beda sama haid dan nifas. Dia punya hukum tersendiri. Ini dari Aisyah juga, dia bercerita, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqalat. Jadi Aisyah menceritakan suatu hari Fatimah binti Abi Hubeish itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni mra'atun ustahadu fala adhuru afa ada usolah. Jadi wahai Rasulullah, aku ini wanita yang sering istihadah gitu. Jadi dia keluar darah terus dan tidak pernah suci, tidak keluar darah dari kemaluannya. Afa ada usolah, apakah aku meninggalkan sholat terus? Nggak sholat terus kan nggak mungkin, masa nggak sholat terus sih gitu. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la inna madzaliki irkun. Tidak, jadi itu adalah irkun, darah penyakit. Jadi istihadah itu bukan darah normal, tapi dia adalah darah penyakit. Walaysa bihaid, dia bukan haid. Karena haid itu dia punya masa-masa tertentu. Faidza aqbalat haidatu kaifa da'i shalah. Dan jika kamu udah masanya haid nih, udah waktunya haid, biasanya sih haid dari tanggal 1 sampai 7. Nah, itu udah masuk tanggal 1, maka fada'i shalah, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan kalau udah selesai haidnya, kira-kira biasanya sih haid dari tanggal 1 sampai 7. Maka tanggal 8-nya
faghsili ankidda, maka bersucilah, summa sholi, maka sholatlah gitu. Kemudian ini lanjutannya, summa tawaddai likulli sholatin, kemudian wudulah setiap mau sholat. Jadi nanti ada hukumnya kalau wanita istihadah tuh dia harus wudu setiap mau sholat. Jadi nggak boleh satu wudu buat 2 sholat, itu nggak boleh gitu. Hatta yaji adzalikal waktu. Lanjut ya, ini tentang dalil tentang darah wanita. Kita masuk pertama ke awal dan akhir haid. Jadi usia minimal haid itu berapa sih? Jadi mayoritas ulama mengatakan usia minimal haid adalah 9 tahun. Ini sebagaimana hadis dari Aisyah, idza balaghatil jariyatu tis'a sinin. Jadi bila seorang wanita telah mencapai usia 9 tahun, fahiya imra'ah, maka dia adalah seorang wanita. Jadi kalau ada kasus nih, ada anak SD usia anak kelas 1 SD atau 2 SD itu kan baru 7-8 tahun gitu ya, belum sampai 9 tahun. Kemudian dia keluar darah dari kemaluannya, maka langsung kita hukumin bahwa darah itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Karena usia minimal seorang wanita itu mengalami haid adalah 9 tahun. Dan ini adalah 9 tahun Hijriyah. Jadi bukan 9 tahun Masehi ya, karena nanti ada perbedaan sedikit antara Masehi dan Hijriyah gitu. Jadi bagi teman-teman di sini yang melahirkan, itu dicatat juga tanggal lahir Hijriyahnya. Jadi jangan diingat-ingat yang Masehinya doang, tapi yang Hijriyahnya juga diingat-ingat gitu. Nanti karena akan berpengaruh ke masa minimal usia haid ini gitu. Jadi kalau seorang anak kecil usia 9 tahun Hijriyah, dia sudah keluar darah, maka sudah dianggap sebagai wanita dewasa. Maka dia udah wajib sholat, wajib penutup aurat. Gitu. Ini juga jadi pertanyaan kalau sampai usia 15 tahun nih, ada seorang wanita usia 15 tahun. Dia belum haid, belum keluar darah haid. Terus kapan dong baliknya gitu. Maka kalau seorang wanita dia sampai usia 15 tahun nggak keluar darah haid, maka dia sudah dianggap sebagai wanita yang dewasa, dianggap sebagai balik. Karena kalau belum haid sampai 15 tahun, maka dia sudah balik. Jadi usia 15 tahun itu walaupun belum haid, dia sudah balik. Gitu. Ini awal haid ya, usia minimal haid. Kemudian umur ya'su itu dia menopause. Jadi kapan sih seorang wanita itu menopause gitu? Misalnya ada seorang nenek-nenek usianya 70 tahun masih keluar darah haid, masih keluar darah dari kemaluannya. Itu dianggap darah haid atau darah istihadah ya gitu. Kemudian ada juga nenek-nenek usianya 99 tahun masih keluar darah dari kemaluannya. Itu darah haid atau enggak ya gitu. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i dia tanpa batas. Jadi kalau nenek-nenek usia 90 tahun masih keluar darah, ya udah itu kita anggap sebagai darah haid gitu. Walaupun usianya udah usia lanjut gitu. Kemudian kalau dalam mazhab Hambali itu maksimal usia haid adalah 50 tahun. Jadi kalau tadi ada ibu-ibu usianya 51 tahun masih keluar darah, menurut mazhab Hambali dia udah bukan darah haid lagi tapi darah istihadah. Kemudian kalau dalam mazhab Maliki maksimal usia haid adalah 70 tahun. Ini beda-beda ya. Nah, ini ada hadis dari Aisyah juga. Jadi kalau kita dapatin hadis tentang wanita, tentang urusan rumah tangga, pasti kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Aisyah yang tahu kehidupan Rasulullah yang tahu kehidupan dalamnya Rasulullah itu seperti apa. Ini jadi Aisyah bercerita, idza balaghatil mar'atu khamsina sanah. Jadi jika seorang wanita itu udah mencapai usia 50 tahun, kharajat min haddil haid, maka dia udah keluar dari masa haid. Jadi ini dalil yang diambil oleh madhab Hambali yang mengatakan bahwa maksimal usia haid adalah 50 tahun. Karena kebiasaan juga ya, lantara fi batni hawala dan ba'dal khamsin. Jadi hampir nggak pernah kita lihat, jarang banget ya ada seorang wanita usianya 50 tahun lebih, dia melahirkan itu jarang banget gitu. Maka ini dalil yang diambil oleh madhab Hambali. Sedangkan kalau dalam madhab Hanafi, maksimal usia haid adalah 55 tahun. Jadi ini kalau ada kasus seorang wanita usianya 70 tahun, dia masih keluar darah, maka menurut madhab Syafi'i masih disebut sebagai darah haid.
Kalau madhab Hanafi dan Hambali disebut sebagai darah istihadah. Jadi walaupun keluar darah, tapi kalau dalam madhab Hambali dan Hanafi dia harus tetap sholat karena dianggap darahnya adalah darah istihadah. Kemudian kalau dalam madhab Maliki masih dianggap sebagai darah haid karena 70 tahun maksimal usia haid. Gitu. Sekarang kita lanjut ke masa haid ya. Kan kalau tadi usia minimal dan maksimal, sekarang kita lanjut ke masa haid. Jadi masa haid itu ada minimal dan maksimalnya. Misalnya ada seorang wanita nih, dia pagi subuh tuh ngelihat ada darah gitu ya, keluar darah dari kemaluannya, terus dia yakin, oh berarti aku haid nih gitu. Ternyata maghrib udah selesai, udah bersih gitu. Kemudian ditunggu lagi sampai isya, udah nggak ada juga gitu. Satu sampai besoknya lagi juga udah nggak ada lagi. Maka kita lihat itu darah haid nggak ya gitu. Kita lihat pendapatnya para ulama. Kalau dalam mazhab Maliki, minimal masa haid adalah sekejap. Jadi kalau tadi kan cuma sekejap ya, cuma dari subuh sampai maghrib. Maka kalau dalam mazhab Maliki itu sudah disebut sebagai darah haid. Maka dia tidak ada kewajiban melaksanakan sholat. Gitu. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, minimal masa haid adalah 1 hari 1 malam. Jadi yang kasus yang tadi ada seorang wanita haid dari subuh sampai maghrib, kemudian nggak keluar lagi sampai besok-besoknya lagi. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu bukan darah haid, tapi darah istihadah karena minimal haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Jadi kita lihat kalau darahnya dari subuh sampai maghrib aja itu kan belum 24 jam, maka belum dianggap sebagai darah haid. Sedangkan menurut mazhab Hanafi minimal masa haid adalah 3 hari 3 malam. Jadi kalau seorang wanita keluar darahnya cuma 2 hari nih, cuma 48 jam gitu ya. Maka dalam mazhab Hanafi itu bukan darah haid tapi darah istihadah gitu. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab, 4 mazhab. Kemudian maksimal masa haid. Ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut mazhab Hanafi, maksimal masa haid adalah 10 hari. Jadi kalau ada seorang wanita dari hari pertama sampai hari 11, pada hari ke-11 masih keluar darah gitu ya. Maka dalam mazhab Hanafi, dia haidnya dari tanggal hari pertama sampai hari ke-10 doang. Hari ke-11-nya dia sudah istihadah, udah bukan haid lagi, dan dia harus mandi wajib gitu. Sedangkan menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki adalah 15 hari. Jadi maksimal haid adalah 15 hari. Jadi kalau ada seorang wanita nih, di hari ke-7, di hari ke-16 nih masih keluar darah, maka yang hari ke-16 itu dia harus mandi wajib dan dia harus melaksanakan sholat seperti biasa walaupun dia masih keluar darah karena maksimal masa haid adalah 15 hari gitu. Ini hadisnya ya. Jadi ini pendapat yang dipakai ulama kenapa sih 15 hari gitu. Karena kebanyakan kan tadi kita belajar kenapa 1 hari, kenapa 3 hari, kenapa 10 hari. Sebenarnya dari hadisnya pun nggak ada. Jadi ini dalilnya adalah istiqra. Istiqra itu risetnya para ulama. Jadi para ulama itu mengadakan riset pada wanita yang hidup pada masanya. Jadi risetnya berpuluh-puluh tahun juga, jadi mengadakan penelitian. Biasanya sih wanita berapa hari sih haidnya gitu. Selanjutnya ya, masa haid dan suci. Kemudian ini tadi kan sudah minimal dan maksimal masa haid. Sekarang masuk ke minimal masa suci. Minimal masa suci adalah 15 hari. Ini hadisnya dari perkataannya Ali gitu. Jadi bukan hadis Nabi, tapi dari perkataannya Ali. Mazada alal khamsati asyara istihadah. Jadi darah yang keluar setelah 15 hari adalah istihadah. Wa qalul haidi yaumun wa lailah. Dan masa minimal haid adalah sehari semalam. Jadi misalnya ada sebuah kasus nih ya. Jadi seorang wanita dari hari, kita pakai tanggal aja ya biar mudah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dia keluar darah haid gitu ya. Kemudian keluar darah lagi tanggal 16-nya. Itu kan mau dianggap haid udah lebih dari 15 hari. Sedangkan dari tanggal 10 sampai 16 itu kan jaraknya cuma 5 hari.
Sedangkan masa minimal suci adalah 15 hari gitu. Maka darah yang keluar pada hari ke-16 itu dihukumi sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Karena tidak akan terjadi haid pada wanita kecuali setelah didahului masa suci sebanyak 15 hari. Jadi kalau dilihat nih, haid terakhirnya tanggal 10. Kemudian keluar darah lagi selanjutnya tanggal 25. Oh, berarti udah dianggap sebagai darah yang tanggal 25 tadi udah dianggap sebagai darah haid karena udah melewati masa suci sebanyak 15 hari gitu. Itu dalam madhab jumhur ulama. Tapi kalau misalnya terakhir haid tanggal 10 gitu ya, kemudian keluar darah lagi tanggal 23, itu kan jaraknya baru 13 hari. Maka dari tanggal 23, 24, 25 itu belum dianggap sebagai darah haid, jadi dia tetap wajib sholat walaupun keluar darah. Nanti baru setelah tanggal 25, tanggal 26 selanjutnya itu baru dianggap sebagai darah haid gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi masa minimal suci adalah 15 hari. Jadi kalau kita hitung aja dari terakhir haid sampai haid selanjutnya ada 15 hari enggak ya? Kalau belum ada berarti kita genapkan dulu 15 hari gitu. Tapi kalau maksimal masa suci, nggak ada batas maksimalnya, karena ada beberapa perempuan tuh dia yang nggak haid setahun, nggak haid 2 tahun, ada juga yang 3 bulan nggak haid, ada juga gitu. 13 hari, ini kalau Hambali dia beda sendiri, dia minimal masa suci 13 hari, karena ada kasus pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal itu ada seorang wanita nih. Kan tadi minimal haid 3 hari, sehari semalam ya. Jadi dari madhab Hambali ini ada seorang wanita tanggal 1-nya haid, kemudian tanggal 2 sampai tanggal 14, dari tanggal 2 sampai tanggal 14 dia suci, kemudian tanggal 15 dia haid, kemudian dia selanjutnya 13 hari kemudian dia haid lagi gitu. Maka dia sebulan itu bisa haid 3 kali karena haidnya cuma sehari semalam, kemudian minimal masa sucinya 13 hari. Kita ikutnya jumhur ya, karena kita di Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'i. Kemudian ada ibu hamil bisa haid nggak ya gitu. Ini saya nggak tahu dari segi medisnya bagaimana. Ini saya mengungkapkan dari segi fikihnya ya. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah ibu hamil itu haid atau tidak gitu. Kalau menurut madhab Hanafi dan Hambali, ya wanita hamil nggak bisa haid dong gitu. Sedangkan kalau madhab Syafi'i dan Maliki, bisa aja seorang wanita hamil itu haid. Mungkin karena dia rahimnya kuat gitu ya. Jadi bisa aja. Gitu. Ini sering nih kalau haidnya seorang wanita haidnya nggak teratur. Mungkin karena faktor KB atau faktor pikiran atau apa gitu ya. Jadi dia sering nih ada kasus, banyak kasus nih dia dari haid 3 hari, kemudian 2 hari selanjutnya berhenti, kemudian haid lagi 3 hari selanjutnya berhenti, seperti itu terus gitu ya. Apakah itu cara ngitung haidnya bagaimana ya gitu. Nih, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau menurut madhab Hanafi dihitung haid hingga hari ke-10, jadi digabungkan gitu. Ini pendapat yang pertama yaitu digabungkan. Jadi kan tadi misalnya dari tanggal 1, 2, 3 keluar darah. Kemudian tanggal 4, tanggal 5 bersih gitu ya, nggak keluar lagi darahnya. Tanggal 6, tanggal 7 keluar darah. Tanggal 8, 9, 10, 11 tidak keluar darah gitu ya. Kemudian tanggal 11, tanggal 12-nya keluar darah lagi. Itu bagaimana ya sholatnya gitu ya. Kan kalau tadi dari pelajaran dari slide sebelumnya kan masa minimal haid itu kan kalau 10 sehari semalam, terus maksimalnya kalau Syafi'i jumhur ulama tuh 15 hari, itu bagaimana ya gitu. Maka kalau dalam madhab Hanafi dan Syafi'i dihitung aja dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi walaupun ada jeda nih, tadi tanggal 4 sama 5 itu kan jeda nggak keluar darah, itu tetap dianggap sebagai haid, masa haid gitu. Jadi dihitung dari awal haid sampai hari ke-10 kalau dalam madhab Hanafi, sedangkan dalam madhab Syafi'i dihitung dari tanggal 1 sampai 15, walaupun di tengah hari 1 sampai 15 itu ada jeda, tapi dihitung sebagai darah haid gitu. Terus kalau nanti di hari ke-16-nya nih, masih keluar darah, ya udah kita anggap sebagai darah istihadah, walaupun keluar
darahnya kita tetap sholat, kita tetap puasa gitu. Sedangkan kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali ini ada dua pendapat. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali dan Maliki dihitung darahnya aja. Jadi dihitung darahnya. Jadi kalau tadi ada jeda 2 hari itu nggak dihitung. Jadi dihitungnya yang keluar darah. Jadi tanggal 1, 2, 3, kemudian 4, 5-nya nggak hitung. 6, 7, 8 dihitung. Itu kan baru 6 hari. Nanti dihitung sampai 15 hari. Kalau udah 15 hari, oh berarti selanjutnya dianggap sebagai istihadah gitu. Selanjutnya ya. Ini sebelum masuk ke larangan bagi wanita haid, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Fuah, sahabat inspirasi sekalian? Oh, belum. Oh ya, udah Masih kita lanjut. menyimak ya, insya Allah ya. Hmm. Lanjutkan, monggo Mbak. Oke, kita lanjut ke ini, larangan bagi wanita haid. Pertama, sholat dong. Tentu kita sebagai wanita haid nggak ada kewajiban sholat. Bahkan haram sholat hukumnya kalau lagi haid gitu. Karena hadisnya jelas, idza aqbalatil haidatu fada'i sholah. Jika kamu mendapatkan haid, maka tinggalkanlah sholat. Ini udah pendapat mayoritas ulama ya, nggak boleh sholat. Cuma pertanyaannya nih, misalnya ada seorang wanita nih, dia tidur gitu ya. Sebelum duhur dia qailulah gitu ya, tidur. Dari jam 11, bangun-bangun jam 1 gitu ya. Saat dia mau sholat, ternyata keluar darah gitu ya. Itu kan udah masuk waktu duhur. Sedangkan jam 1 dia haid. Atau dia seorang wanita, lagi sibuk nih ngerjain tugas, atau lagi sibuk di kelas gitu ya. Kemudian nantilah sholatnya bentar lagi gitu ya. Jam 1 baru sempat sholat gitu ya. Saat mau sholat ternyata haid. Maka itu kan udah masuk waktu duhur, udah masuk kewajiban dia melaksanakan sholat. Maka dia, namanya orang haid, nggak boleh sholat ya, maka dia wajib mengganti sholat duhurnya tadi kalau dia sudah suci. Jadi dia punya hutang sholat duhur. Gitu. Maka biasanya kalau saya udah masa-masanya haid gitu ya, udah tahu kan kita sebagai wanita kadang udah tahu nih kapan haid gitu ya. Maka biasanya saya kalau lagi masa-masanya haid, biasanya masa menjelang haid gitu, saya sholatnya di awal waktu gitu. Takutnya ketinggalan gitu ya, udah mau sholat, ternyata haid, padahal udah ada kewajiban sholat gitu. Maka dia gantinya kapan? Nanti setelah dia mandi wajib. Jadi setelah dia mandi wajib, misalnya dia mandi wajibnya sore nih, dia mandi wajibnya sore habis asar. Jadi dia habis asar, dia udah lihat, udah nggak ada darahnya gitu. Cara ngelihatnya gimana sih cara ngelihat dia udah suci atau belum? Ada sebuah hadis dari Aisyah, caranya adalah hatta tarainal qasatal baido, sampai ngelihat ada lendir putih gitu ya. Awil jafaf. Jadi kalau kita cara ngeceknya kita udah suci atau belum, caranya kita masukkan kapas gitu ya ke dalam kemaluan kita colek gitu ya. Kalau udah ada lendir putih gitu, udah bersih gitu ya. Kalau enggak udah kering, nggak ada apapun gitu ya, maka kita udah suci. Tapi kalau kita colek tuh masih ada kuning-kuning atau masih ada coklat-coklat gitu, maka itu masih haid. Walaupun kan kadang maaf ya, nggak sampai nempel di celana dalam. Cuma kadang kalau kita masukkan kapas gitu, masih ada darahnya, masih ada coklat-coklatnya, masih ada kuning-kuningnya gitu. Jadi kita tunggu sampai benar-benar bersih, qasatal baido, lendir putih, atau dia udah kering, awil jafaf, udah kering, nggak ada apa-apa sama sekali gitu. Misalnya nih tadi dia punya hutang sholat duhur ya, kemudian dia bersucinya saat masuk sholat saat jam 4 sore, itu kan udah masuk waktu asar, maka dia ada kewajiban untuk mengganti sholat duhur yang asar, yang hari itu dia suci, sholat duhur sama sholat asar. Jadi dia saat habis mandi besar, dia sholat duhur yang dulu dia sebelum haid ditinggalkan, kemudian sholat duhur yang hari itu, dan sholat asar. Jadi dia langsung sholat 3 waktu sholat saat itu juga. Kemudian misalnya dia sucinya jam 2 siang. Jam 2 siang maka dia sholat duhur yang tadi dia punya hutang itu sama sholat duhur yang sekarang ini. Gitu. Jadi kemudian kalau ada wanita yang dia sucinya setengah 7 malam, itu kan habis waktu maghrib ya, tapi belum masuk waktu isya, maka dia mengganti sholat
duhur, mengganti sholat maghrib aja gitu. Tapi kalau dia udah bersucinya saat sholat isya jam 8 malam atau jam 9 malam gitu ya, maka dia sholat maghrib dulu baru sholat isya. Oke. Mbak, ini Mbak, ada yang bertanya nih, memastikan lagi, berarti kalau qada sholat tidak harus di waktu sholatnya ya Mbak? Iya, nggak harus di waktu sholatnya. Nah, Walaupun di waktu yang terlarang gitu ya, kan ada tuh habis sholat asar, habis sholat subuh, itu kan waktu yang terlarang untuk sholat gitu ya. itu Tapi kalau gimana? dia sucinya habis subuh, habis asar, dia tetap harus melaksanakan kodok sholat itu. Karena kodok sholat itu nggak terbatas oleh waktu. Jadi nggak harus nunggu duhur lagi, atau nggak harus nunggu asar lagi, atau maghrib lagi gitu. Jadi Oke. saat itu saat dia suci gitu. Oke, untuk jumlahnya gimana Mbak? Apakah bisa kan kalau misalkan sholat kan bisa di dua-dua gitu kan? Apakah jumlahnya itu harus sama kalau misalkan isya gitu harus tetap 4 gitu? Ya, kan kalau dua-dua itu kan qashar ya. Kalau sholat qashar itu kan dia khusus untuk musafir. Sedangkan wanita haid kan tadi dia bukan musafir. Dia tetap sholatnya ya 4 rakaat. Kemudian kalau dia punya hutang duhur, kemudian sucinya di waktu asar, berarti dia sholat 4, duhur yang sebelum haid, kemudian sholat 4 rakaat yang duhur saat itu, dan 4 saat sholat asar. Berarti langsung sholat 12 rakaat gitu. Ini ada pertanyaan lagi Mbak. Ya. Kalau misal ketika keluar darah dikira haid terus nggak sholat, ternyata bukan haid, apakah benar sholat yang terlewat itu harus dikodok atau bagaimana? Ini Iya, harus Mbak. dikodok gitu. Tapi dia nggak berdosa karena dia meninggalkannya karena dia tidak sengaja gitu ya. Karena dia mengiranya haid, maka dia harus mengkodoknya. Misalnya kayak tadi kasusnya ya, dia dari habis subuh. Dari subuh sampai maghrib itu kan nggak masuk kriteria minimal masa haid. Setelah maghrib dia udah nggak keluar darah haid lagi. Berarti kan dia udah meninggalkan sholat subuh, duhur, asar gitu ya. Maka dia harus mengganti sholat subuh, duhur, asar gitu di waktu yang lain gitu. Oke, baik. Jelas ya Mbak Syakira ya. Tadi ada yang raise hand, ada jadi atau enggak tanyanya? Kalau enggak ada, kita mau lanjut dulu. Oke, lanjut dulu aja deh Mbak. Monggo Mbak. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua adalah dilarang tawaf gitu. Karena kita tahu tawaf itu adalah sama kayak sholat. Cuma tawaf itu kita boleh ngomong aja. Bedanya tawaf sama sholat itu sama-sama ibadah gitu ya. Tapi yang kalau tawaf itu boleh ngomong, kalau sholat nggak boleh ngomong gitu. Tapi ya walaupun saat tawaf kita boleh ngomong, ya jangan ngomong yang nggak benar, jangan gibahin orang gitu ya. Jadi ngomong yang baik-baik aja gitu. Maka kalau kita masuk Masjidil Haram kan nggak ada sholat tahiyatul masjid ya. Adanya tawaf kudung gitu ya. Jadi kita tawaf saat masuk ke Masjidil Haram. Jadi tawaf itu dia sama kayak sholat. Kalau wanita haid nggak boleh sholat, berarti wanita haid juga nggak boleh tawaf gitu. Sebagaimana hadis yang tadi ya, yang ceritanya Aisyah tadi, Nabi bersabda, kamu lakukan apa yang dilakukan oleh orang berhaji, kayak mabit di Musdalifah, wukuf di Arafah, kecuali nggak boleh tawaf di sekeliling Ka'bah, karena Ka'bah itu kan Masjidil Haram. Seorang wanita haid itu dia nggak boleh masuk masjid gitu. Maka seorang wanita haid nggak boleh tawaf aja, kalau mabit boleh, kalau melempar jumroh boleh, kalau wukuf di Arafah boleh gitu. Kemudian sa'i juga boleh gitu. Tapi kalau sa'i sekarang kan udah masuk masjid ya. Kemudian tidak boleh puasa. Jadi saat wanita haid dia nggak boleh puasa gitu. Tapi kalau puasa dia harus mengganti puasanya. Sedangkan kalau sholat kan tadi dia nggak ada kewajiban mengganti sholat gitu. Jadi hadisnya nu'maru biqada'is shaum. Jadi kita disuruh untuk mengganti puasa wala nu'maru biqada'is shalah. Dan kita tidak disuruh untuk mengganti sholat karena wanita haid kan haidnya lama ya. 7 hari, ada yang bahkan 10 hari, ada bahkan yang 15 hari. Kan repot juga kalau harus mengganti 15 hari sholat. Maka kita nggak disuruh untuk mengganti sholat. Kita cukup mengganti puasa kita yang kita tinggalkan saat bulan Ramadan. Jadi ini sebagaimana yang tadi alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum
bukankah kalau wanita haid itu dia tidak puasa dan tidak sholat gitu. Ini keistimewaan kita sebagai wanita ya, kita terbebas dari puasa dan dari sholat. Tapi kalau puasa kita harus mengganti, kalau sholat kita tidak harus mengganti. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh jima atau berhubungan suami istri. Jadi seorang wanita yang sedang haid, maka suaminya tidak boleh melakukan penetrasi gitu ya. Semoga istilahnya bisa difahaminya. Kan kalau bahasa fikihnya itu dukhul. Dukhul itu bahasa medisnya ya penetrasi gitu. Tapi kalau kayak bercumbu, memegang apapun, mau nyolek apapun, terserah boleh gitu. Ini dari surat Al-Baqarah ayat 222 ini ada sebab turun ayat ini. Jadi kan dulu orang dari Mekah hijrah ke Madinah. Dan kita tahu Madinah itu banyak orang Yahudinya. Jadi para sahabat tuh melihat orang Yahudi itu memperlakukan wanita haid itu sangat disia-siakan gitu ya. Jadi wanita haid itu saat istrinya haid itu dia dikeluarkan dari rumah, mungkin tinggal di sebuah gubuk kecil gitu ya. Dan nggak boleh tinggal serumah dengan suaminya, nggak boleh makan semeja dengan suaminya, jadi diasingkan banget, kan kasihan banget itu kan. Para sahabat bertanya-tanya, bagaimana kami memperlakukan istri-istri kami yang sedang haid, apakah seperti orang Yahudi itu, kita mengasingkan mereka, atau bagaimana. Maka turunlah ayat Al-Baqarah ayat 222 ini, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jadi para sahabat itu tanya, bagaimana kami memperlakukan istri-istri kami yang sedang haid. Kemudian qul katakanlah wahai Muhammad, huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Haid itu adalah darah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu menjauhi wanita saat haid. Jadi menjauhi ini bukan berarti diasingkan kayak orang Yahudi tadi ya. Jadi maksudnya menjauhi ini adalah, ini dijelaskan sama hadisnya, isna'u kulla syai'in illan nikah. Kerjakan segala sesuatu illan nikah. Maksudnya nikah ini adalah bukan nikah hijab qabul ya, tapi nikah ini maksudnya adalah jima atau penetrasi. Jadi boleh nyolek istrinya, boleh tidur bareng, jadi nggak perlu dikasih batas guling gitu ya. Jadi masih boleh tidur bareng, boleh makan bareng, boleh pangku-pangkuan, boleh colek-colekan, yang nggak boleh itu cuma penetrasi aja. Mungkin dikasih tahu Mbak, penetrasi itu apa? Mungkin nggak semua sahabat inspirasi tahu Mbak. Itu mungkin Mbak Bidan bisa menjelaskan. Ya maksudnya itu kalau misalkan penetrasi itu berarti memasukkan kelamin ke apa, yang suaminya memasukkan kelamin ke kelamin perempuan gitu atau istrinya. Jadi kalau bahasa fikihnya duhul gitu, memasukkan. Jadi kalau nggak memasukkan, mau bercumbu apapun terserah. Batasnya adalah penetrasi itu gitu. Jadi wala taqrabuhunna, dan jangan dekati mereka, maksudnya nggak boleh berhubungan suami istri hatta yathurna. Jadi yathurna ini sampai suci, yaitu sampai berhenti darah haidnya. Jadi kalau udah berhenti darah haidnya, faida tatoharna. Jadi yathurna ini berhenti darah haidnya, ya tatoharna ini adalah mandi besar atau mandi wajib. Jadi kalau udah berhenti darah haidnya, kemudian mandi wajib, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka boleh mendatangi istrimu, boleh mencampuri istrimu. Jadi dibolehkan berhubungan suami istri itu kalau sudah berhenti darah haidnya dan udah mandi wajib. Tuh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ini hadisnya dijelaskan sama hadis ya. Isna'u kulla syai'. Jadi berbuatlah segala sesuatu boleh sama istri yang sedang haid. Kita juga boleh berteman sama teman kita yang lagi haid, boleh bercanda sama teman kita yang lagi haid, karena wanita haid itu bukan najis ya. Jadi yang najis itu cuma darahnya aja. Dan status wanita haid ini adalah muhdis atau dia berhadas. Tapi wanita haid itu bukan najis, yang najis cuma darahnya. Maka kita tetap boleh berteman dengan teman kita yang lagi haid gitu. Ini kalau tentang suami istri, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah segala sesuatu kecuali jima tadi gitu. Selanjutnya yaitu menetap di masjid. Ini hadis dari ayat ya, ini ayat surat An-Nisa 43, seorang wanita itu tidak boleh iktikaf di masjid kalau lagi haid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu sholat
jika kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, wala junuban illa abiri sabilin. Dan begitu juga kalau kamu dalam keadaan haid, maka kamu nggak boleh menetap di masjid illa abiri sabilin, kecuali kalau kamu sekedar lewat aja, hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Ya, ini junub, ini kan ayatnya junub ya, cuma di sini ulama menyamakan antara junub dan haid. Seorang yang junub nggak boleh menetap di masjid, begitu juga seorang wanita haid nggak boleh masuk masjid gitu. Ini dijelaskan sama hadis juga, Nabi bersabda, inilah uhilal masjidah, jadi aku tidak menghalalkan masjid itu liha idin wala junubin, bagi wanita haid dan bagi orang yang junub. Orang yang junub tahu kan ya, orang yang habis melakukan hubungan suami istri, kemudian dia belum mandi, maka dia statusnya adalah junub. Atau kalau ada laki-laki, dia habis mimpi basah, itu dia maka statusnya junub, dia baru suci kalau dia sudah mandi. Gitu. Jadi wanita haid nggak boleh masuk masjid. Pertanyaannya kalau lagi ada kajian di masjid nih, itu bagaimana dong gitu. Kita bisa mensiasatinya, kita bisa duduk di teras masjid, kita bisa duduk di halaman masjid. Gitu. Apalagi sekarang masjid udah banyak nih yang masjidnya tingkat. Jadi yang atas itu untuk sholat, yang bawah itu untuk kajian. Ini untuk mempermudah wanita haid bisa mengikuti kajian. Gitu. Ini perbedaan pendapat ya. Kalau Syafi'i dan Hambali boleh sih kalau sekedar lewat. Misalnya tadi kita ketinggalan nih sajadah, kemudian kita lagi haid nih, kita ngambil sajadah doang, itu kita keluar lagi. Itu nggak masalah kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian kalau dalam mazhab Hambali juga ada tambahan, jadi boleh kalau darahnya udah berhenti. Karena takutnya wanita haid itu mengotori masjid. Karena kan masjid tempat yang suci gitu ya. Kemudian wanita haid itu nggak boleh diceraikan sama suaminya. Gitu. Jadi ya, ini surat At-Tolak ayat 1, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, jika engkau menceraikan istrimu, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, maka ceraikan mereka pada masa-masa iddah, wa ahsul iddah. Gitu. Karena nanti setelah diceraikan, seorang wanita itu ada masa iddahnya. Gitu. Maka ada larangan seorang wanita haid itu diceraikan sama suaminya. Tapi kalau wanita hamil boleh diceraikan, tapi kalau haid nggak boleh diceraikan. Gitu. Ini ada ceritanya. Jadi Ibnu Umar itu pernah menceraikan istrinya saat sedang haid. Kemudian sama ayahnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Itu si anakku itu menceraikan istrinya padahal dia sedang haid. Gitu. Kemudian kata Nabi, murhu fal yuraji'ahu. Murhu fal yuraji'aha. Jadi kata Nabi, kamu suruhlah kepada Ibnu Umar itu untuk rujuk kepada istrinya. Kemudian kalau istrinya udah suci, maka terserah mau diceraikan boleh, nggak diceraikan juga boleh gitu. Jadi saat haid, talaknya namanya talak bid'i. Jadi suami ini kalau menceraikan istrinya dalam masa haid, maka suaminya berdosa. Gitu. Walaupun cerainya sah, cuma berdosa dan harus rujuk, harus kembali lagi. Hingga istrinya udah suci, baru kalau mau diceraikan, kalau mau nggak jadi cerai. Lanjut ya, kemudian menyentuh mushaf. Jadi mushaf Al-Quran itu, seorang wanita haid nggak boleh menyentuh mushaf, yaitu la yamassu illal mutahharun. Jadi seorang tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Kita tahu wanita haid itu dia dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan hadas. Maka tidak boleh menyentuh mushaf. Gitu. Kemudian melafadzkan ayat Al-Quran. Ini hadisnya jelas ya. La taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Janganlah seorang yang sedang haid atau junub itu membaca sesuatu dari Al-Quran. Gitu. Ini ada, jadi mayoritas ulama itu kalau kita lihat pendapatnya ulama ya, mayoritas ulama itu mengatakan wanita haid nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh melafadzkan aja nggak boleh gitu. Jadi tapi ada pendapat dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu mengecualikan bagi wanita yang sudah hafal 30 juz. Jadi ada syaratnya seorang wanita boleh melafadzkan Al-Quran. Yang pertama dia udah hafal 30 juz.
kemudian dia takut kalau hafalannya hilang. Gitu. Itu adalah syarat dari Imam Malik. Jadi cuma dalam mazhab Maliki aja memperbolehkan seorang wanita haid itu melafalkan Al-Quran. Tapi syaratnya dia sudah hafal 30 juz dan dia murojaah gitu. Karena sholat yang wajib aja nggak boleh apalagi melafalkan Al-Quran. Tapi kalau kita berzikir atau berdoa maka tidak masalah kita melafalkan Al-Quran. Karena ada beberapa zikir itu yang berasal dari ayat Al-Quran. Begitu juga ada beberapa doa yang berasal dari ayat Al-Quran gitu. Ini kalau menyentuh mushaf ya, kalau dalam mazhab Syafi'i boleh kalau darurat. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi megang covernya aja. Jadi covernya yang nggak ada tulisannya ayat Al-Quran gitu. Kalau Syafi'i ini daruratnya kalau misalnya jatuh, kita nggak sengaja menjatuhkan. Kemudian nggak ada orang lain yang bisa mengambil Al-Quran. Maka mau nggak mau kita megang Al-Quran. Gitu. Selanjutnya, sebelum masuk ke nifas, ada yang mau ditanyakan? Tadi aku baru ngasih tahu kita lanjut dulu aja karena biar nanti materinya tersampaikan semua dulu. Oke. Sekarang nifas ya. Kan kalau nifas tadi kan ada mulkharij aqibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah bayinya keluar, maka baru disebut sebagai darah nifas. Jadi kalau saat kontraksi keluar darah itu belum disebut sebagai darah nifas, tapi darah istihadah gitu. Jadi minimal nifas adalah tidak ada batas minimal itu menurut mayoritas ulama. Kemudian maksimal masa nifas adalah 40 hari menurut mayoritas ulama. Dan biasanya wanita nifas itu selama 40 hari. Tapi kalau seminggu udah bersih ya nggak masalah gitu. Maka dia udah langsung sholat. Gitu. Kemudian maksimal masa nifas adalah 60 hari menurut mazhab Syafi'i. Gitu. Kemudian jarak antara nifas dan haid itu bagaimana ya? Misalnya seorang wanita tanggal hari ke-40 dari melahirkan itu dia udah berhenti haidnya, udah berhenti nifasnya gitu ya. Kemudian 10 hari kemudian, jadi hari ke-50 dia keluar darah lagi gitu. Maka itu kan belum ada 15 hari ya, belum ada 15 hari masa suci. Maka masih dianggap hari yang ke-50 hari yang ke-50 itu adalah sebagai darah nifas gitu. Kemudian kalau misalnya jedanya udah 15 hari. Misalnya dia selesai hari ke-40 udah selesai nih. Kemudian hari ke-56 keluar lagi darah, maka darah yang keluar pada hari ke-56 itu disebut sebagai darah haid gitu, karena udah ada jeda 15 hari. Kita lanjut ya. Kalau larangannya sih dia sama kayak larangan haid gitu. Tadi nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh megang mushaf, nggak boleh membaca Al-Quran gitu. Jadi ini hadisnya dari Ummi Salamah, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Kamta jelisul mar'atu idza waladat?" Jadi berapa hari seorang wanita itu mengalami masa nifas? Nabi menjawab, "Tajlisu arba'ina yauman." Jadi masa nifas itu adalah 40 hari illa antara tuhra qabla dzalik. Kecuali kalau dia udah melihat udah bersih sebelum hari ke-40, misalnya hari ke-10 udah bersih sama sekali gitu, maka ya udah selesai nifasnya gitu. Walaupun belum sampai 40 hari karena nggak harus 40 hari gitu. Ini kalau wanita yang sesar nih, dia ada nifasnya nggak ya gitu ya. Kita lihat yang tadi itu. Kalau selama keluar dari rahim dan setelah bayinya keluar kemudian keluar darah dari kemaluan, ya udah berarti dia masa nifas walaupun melahirkannya secara sesar. Kemudian apakah air ketuban yang pecah termasuk nifas? Dia bukan termasuk nifas. Karena dari tadi ya pengertian nifas itu adalah adamul kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar setelah bayi keluar. Jadi kalau masa kontraksi itu keluar darahnya, setelah ketuban pecah keluar darahnya, dia tetap sholat walaupun udah keluar darah. Sholatnya bagaimana? Ya sebisanya dia aja, gitu. Sekuatnya dia bagaimana sholatnya. Apalagi kan masa melahirkan itu adalah masa yang krusial antara hidup dan mati, gitu ya. Jadi kita
menggunakan sebaik-baiknya. Kita sholat bisa kita, mau bisanya sambil duduk ya nggak masalah, bisanya sambil baring-baring, sambil guling-guling ya nggak masalah, kita sholat sebisanya gitu. Sekarang kita masuk ke istihadah ya. Jadi istihadah yang pertama adalah darah setelah usia maksimal haid. Tadi kan ada perbedaan pendapat ya antara ulama, ada yang mengatakan maksimalnya 50 tahun, ada yang mengatakan maksimal 55 tahun, ada yang mengatakan maksimal 70 tahun. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada masa maksimalnya. Jadi kalau ada nenek-nenek usia 90 tahun masih keluar darah, ya udah berarti darah haid gitu. Tapi kalau dalam mazhab selain Syafi'i berarti ada batas maksimalnya. Jadi setelah usia maksimal ini masih keluar darah, berarti bukan darah haid tapi darah istihadah gitu. Nah, ini kalau ada seorang ibu-ibu nih, dia usia 45 tahun udah nggak keluar darah. Pada usia 55 tahun keluar darah lagi. Itu bisa ditanyakan kepada dokter ya, itu darah apa? Takutnya darah penyakit atau darah apa gitu. Kemudian darah di masa suci. Jadi kan tadi masa suci itu 15 hari ya. Jadi kalau ada darah nih di antara masa suci yang kurang dari 15 hari tadi, jadi misalnya dia selesai haid tanggal 10, kemudian keluar darah lagi tanggal 22 dan keluar darah. Maka kalau belum, itu kan di antara masa suci di antara 15 hari, maka tanggal 22 itu dia walaupun keluar darah dianggap sebagai darah istihadah. Kemudian darah sebelum melahirkan, jadi kayak tadi saat pecah ketuban, kemudian ada darah saat kontraksi keluar darah, maka itu disebut sebagai darah istihadah. Kemudian darah setelah masa nifas, jadi ada misalnya seorang wanita habis melahirkan hari ke-61 masih keluar darah, maka pada hari ke-61 ini dia harus mandi, kemudian harus sholat walaupun masih keluar darahnya. Kemudian darah sebelum usia haid 9 tahun. Jadi kalau ada anak kecil kayak tadi ya, ada anak umur 8 tahun, sudah keluar darah dari kemaluannya, maka dianggap sebagai darah istihadah hingga dia usianya 9 tahun Hijriah. Kalau 9 tahun Hijriah berarti dia udah masuk ke darah haid. Ini kemudian tidak ada jadwal, jadi jadwalnya berantakan. Kan kalau biasanya kita punya jadwal, sebagai wanita kita punya jadwal kapan haid, kapan enggak. Gitu. Kemudian jadi istihadah itu darah penyakit dan warnanya beda sama darah haid. Jadi biasanya darahnya darah segar kayak darah biasa itu. Gitu. Karena kita tahu kan darah haid itu damun aswadun yu'raf, dia darah yang hitam pekat gitu kan, kita tahu kayak ada gumpal-gumpalan, beda sama darah biasa. Kemudian tidak ada batas minimal dan maksimalnya gitu. Jadi haid itu ada seorang wanita pada zaman sahabat itu dia keluar darah, terus kayak Fatimah binti Abi Hubaisy tadi ya ceritanya, dia keluar darah terus nggak berhenti gitu. Sampai ada suatu riwayat yang menceritakan Fatimah binti Abi Hubaisy itu saking derasnya darah, jadi saat dia keluar itu sampai darahnya menetes gitu ya. Sampai dia menyediakan baskom di bawah, dia sholat. Gitu. Karena darahnya banyak banget sampai netes-netes. Gitu. Kemudian hukumnya tidak berlaku larangan haid. Jadi walaupun keluar darah, tapi kalau darahnya darah istihadah, dia tetap wajib puasa, wajib sholat, tetap boleh baca Quran, tetap boleh berhubungan suami istri, gitu. Tetap boleh diceraikan walaupun keluar darah. Kemudian berstatus hadas kecil. Namanya darah itu kan najis ya. Jadi sih kenapa dia masih tetap boleh sholat gitu kan? Kenapa dia masih wajib sholat gitu? Karena dia bukan haid, bukan nifas, maka dia harus wajib sholat. Dan sebelum sholat dia harus membersihkan darahnya itu karena darahnya adalah najis. Jadi sebelum sholat dia membersihkan darahnya itu. Maka tadi ada perintahnya kalau dia harus wudhu setiap mau sholat gitu. Jadi dia hadas kecil yang dimaafkan. Jadi saat sholat kalaupun keluar darah yang dimaafkan gitu. Karena itu kan penyakit kayak orang itu ya, kayak orang beser. Terus kan ada orang yang beser terus ya, atau dia keluar nanah gitu. Dia tetap sholat walaupun ada nanah di badannya gitu.
Sekarang hukum-hukum terkaitnya, jadi tidak berlaku larangan haid, udah. Kemudian kapan harus mandi? Ya mandinya sekali aja saat suci dari haid. Jadi walaupun dia keluar darah terus, dia nggak usah mandi besar. Gitu. Kemudian mandi setiap sholat itu pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Sedangkan mandi sehari sekali ini pendapatnya Aisyah. Kita ikut pendapatnya jumhur ya. Jadi mandinya saat suci dari haid aja. Mungkin sekian, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, banyak Mbak. Jadi kayaknya Semoga jelas ya penjelasannya ya. ya, alhamdulillah kita banyak banget ya, dari aku pribadi ini banyak banget pengetahuan yang disampaikan sama Mbak Fuah ya terkait fikih darah wanita ya. Jadi ternyata teman-teman juga menyimak dan penasaran nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin dipastikan kembali ya. Jadi insya Allah ini para sahabat inspirasi termasuk perempuan solehah ya, karena pastinya kan dengan penasaran ini pengen memastikan kalau ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan tadi ya. Afwan, misal sucinya setelah subuh dan sebelum zuhur bagaimana? Oh, ini Gimana? tadi ya. Yang tadi loh, yang tadi pertanyaannya mengenai haid yang masih keluar, tapi itu bukan darah haid yang masih kurang dari 1 kali 24 jam gitu. Itu gimana, Mbak? Gimana apanya sholatnya? Iya, sholatnya. Kan kita tadi kan saat subuh keluar darah itu kan kita taunya oh darah haid gitu ya. Kita udah nggak sholat subuh nih. Kemudian duhur juga kita udah nggak sholat duhur. Asar juga kita udah nggak sholat asar gitu. Karena kita mengiranya kita haid gitu. Ternyata saat maghrib udah bersih. Sampai besok-besoknya udah bersih gitu. Kemudian kita punya hutang sholat subuh, duhur, asar. Maka kita harus menggantinya gitu. Menggantinya ya udah saat sesenggangnya kita aja gitu, sebisanya kita gitu. Ya, berarti pastikan dulu ya, kalau misalkan itu bukan darah haid, kemudian ganti sholat yang terlewat sesuai jumlah sebenarnya gitu ya. Dan kita tidak dosa kan kita mengira sholatnya karena syubhat gitu ya, karena kita nggak tahu, kita ngira haid, ternyata bukan haid gitu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan, izin bertanya, kalau misalkan saat bulan Ramadan ini pas puasa, pas sore belum mandi wajib, ternyata malam udah bersih, terus besoknya kita sahur, niat puasa besoknya, tapi jam 4 azan subuh, kemudian kita mandi wajib jam 4.30, dilanjutkan sholat subuh dan berpuasa di hari itu, apakah puasanya sah? Jadi sebenarnya syarat sah puasanya apa itu? Misalnya dari segi fikih ya, syarat sah puasa kalau kita lihat dari fikihnya itu kan pertama adalah al-imsak. Jadi pertama niat, kemudian al-imsak gitu, atau menahan makan, menahan minum gitu kan, terus tidak menahan dari hal-hal yang batalkan puasa. Sedangkan nggak ada syarat harus suci gitu. Jadi bisa aja sih misalnya dia baru mandinya jam 5 gitu ya. Jadi habis sahur itu kan mungkin kalau sahur dingin. Atau enggak dia bangunnya mepet mau adzan 10 menit sebelum adzan gitu. Kalau dia mandi nanti keburu adzan dia malah nggak sahur gitu. Maka dia mandinya habis subuh, maka nggak masalah, puasanya sah gitu. Karena tidak mencatatkan dalam puasa itu suci dari hadas. Gitu. Oke, baik, jelas ya. Aja sih dia mandinya jam 10 pagi, cuma dia dosa karena ninggalin sholat subuh gitu. Iya, benar. Saya baru tahu itu. Juga kalau yang udah nikah gitu ya, malamnya dia junub gitu ya. Kemudian mau mandi sebelum subuh kok ya dingin gitu ya. Kemudian dia mandinya habis subuh nggak masalah gitu. Itu boleh sholat subuh dulu baru mandi suci gitu? Boleh? Ya enggak, maksudnya habis masuk waktu sholat subuh gitu. Sahur. Jadi dia malamnya junub, kemudian sahur, dan mandinya habis subuh gitu. Habis subuh baru dia sholat subuh gitu. Oke. Yang penting udah mandi dulu baru sholat. Sholat subuh gitu, iya. Oke, baik. Jelas sekali ya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau kita malam sebelum tidur masih haid, tinggal sedikit. Tapi waktu bangun pagi ternyata udah bersih.
Itu kita subuh itu langsung mandi wajib atau nunggu dulu ya? Oh ini pertanyaannya sama sih, hampir sama. Mandi wajib dulu atau apa? Mandi wajib dulu atau nunggu? Atau tunggu dulu? Ini sebenarnya banyak sih yang pertanyaan harus nunggu 3 waktu sholat gitu kan, katanya gitu. Jadi nggak ada harus nunggu itu nggak harus gitu. Kalau udah kita lihat udah ada lendir putih atau lendir bening atau udah kering sama sekali, ya udah kita langsung ada kewajiban sholat saat itu juga. Jadi nggak harus nunggu 3 waktu sholat, nggak harus nunggu 5 jam dulu atau 1 waktu sholat gitu, nggak harus gitu. Karena udah ada kewajiban dia bersuci. Jadi kalau dia bangunnya jam 7 pagi, ya udah dia udah nih jam 7 pagi dia bangun, terus ngelihat oh udah bersih, ya udah dia mandi, kemudian dia sholat subuh gitu. Sholat subuhnya qadha ya gitu. Oke. Ya. Terus kemudian nah, Mbak, kalau istihadah kita selesai, berarti mandi wajib juga kah? Kalau istihadah selesai nggak ada mandi wajib, karena istihadah kan dia hadas kecil, bukan hadas besar. Yang penting kalau mau sholat harus wudhu dulu ya. Tapi kalau mau sholat harus wudhu dan harus membersihkan darahnya itu, karena kita tahu darah adalah najis gitu. Ya, betul. Ya, ditekanin lagi ya. Jadi untuk memastikan kita udah suci atau belum, bukan hanya dilihat dari ada di celana dalam atau enggak, tapi harus ambil sedikit ya di sela-sela kepala kita, dicolek sedikit, apakah ada tertinggal warna selain warna putih atau harus benar-benar kering ya untuk memastikan kita. Ini yang diajarkan sama Aisyah seperti itu. Jadi kalau dari hadisnya itu namanya kursuf. Kursuf tuh kayak kapas gitu, kalau zaman sekarang. Gitu. Ya, gitu. Terus kemudian Mbak Nurina izin bertanya ya, tanya apa? Oh, tuh di bawahnya. Berarti jarak nifas ke haid itu minimal suci 15 hari ya Ustazah. Soalnya dulu pernah ada teman menjelaskan, selama darah nifas belum sampai maksimal 60 hari, masih dihitung nifas. Tapi kalau sudah lebih dari 60 hari, terhitung haid. Mana? Jadi, karena kan nifas itu nggak harus 60 hari, nggak harus 40 hari. Gitu. Ada juga yang wanita itu mungkin udah bersih ya, saat melahirkan tuh udah bersih, udah keluar semua darahnya, kotorannya. Jadi dia nifasnya tuh cuma sebentar, mungkin cuma 3 minggu atau cuma sebulan gitu, ada juga gitu. Jadi nggak harus 40 hari, nggak harus 60 hari gitu. Ya. Jadi kalau jedanya di antara tadi suci sama keluar darah lagi itu 15 hari, ya udah yang keluar darah kedua tadi dianggap sebagai darah haid. Gitu. Oke. Nanti kalau misalkan ada jawaban-jawaban barusan belum jelas, bisa konfirmasi ya. Yeah. Terus ini apa nih? Oke. Afwan, tadi disebutkan kalau darah waktu sebelum melahirkan termasuk darah istihadah. Berarti kita memasuki saat mau melahirkan juga masih tetap sholat ya? Iya. Ya. Oke. Ya kan itu masa krusial gitu. Jadi kita sholat sebisa kita aja. Kan untuk kadang kan kalau misalkan menandai pembukaan itu kan mulai keluar darah dan udah mau pembukaan lengkap itu juga keluar darah gitu. Jadi emang lebih baik itu sholatnya di awal waktu untuk menanggulangi kondisi-kondisi yang kita nggak bisa sholat itu tadi ya. Jadi kita sholatnya sebisa kita, kalaupun kita merasa belum sempurna gitu ya sholatnya, maka bisa kita ganti nanti setelah kita suci dari nifas. Gitu. Iya. Oke, terus ini ada lagi, maaf Ustazah mau bertanya, jika kita sedang dalam proses menghafal dan harus setoran ini hafalan Al-Quran, itu bagaimana ya Ustazah jika sedang haid? Itu biasanya sih kalau, maaf ya, kalau muhafidnya, kalau guru tahfidnya itu paham fikih, bisa sih bilang saya haid gitu. Insya Allah ada keringanan gitu. Tapi tadi untuk yang apa itu namanya kondisi yang harus hafal 30 juz, terus takut apabila dia takut hafalannya hilang itu boleh memegang Al-Quran itu gimana? Kalau memegang nggak boleh, tetap nggak boleh. Yang boleh kan melafadzkan. Itu pun nggak cuma dalam adab Maliki aja yang memperbolehkan. Dalam masa darurat
yang syaratnya adalah dia udah harus hafal, bukan proses menghafal ya. Oh, oke. Hafal gitu. Udah hafal 30 juz dan dia takut hafalannya hilang. Kan nggak harus memegang mushaf, bisa dari suruh nyimak temennya Oh, atau gitu. sambil ngelihat doang gitu ya, sambil lihat tapi nggak dipegang gitu. Ya, betul. Terus sekarang nih, Mbak, kan ada nih Al-Quran digital ya dari HP gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi Apakah kalau termasuk hukumnya tuh sampai yang Al-Quran biasa? Jadi kalau Al-Quran digital di HP, ya udah kalau kita lagi nggak buka Al-Quran, ya udah kita tetap boleh megang HP-nya. Tapi kalau saat kita buka Al-Quran, ya udah kita jangan megang tulisannya gitu. Oh, jadi walaupun misalkan kita punya aplikasi misalkan Muslim Pro gitu kan ada Al-Qur'annya gitu kan. Kita kalau misalkan lagi head nggak boleh melafalkan Iya, ayat-ayatnya itu ya, tetap ya. iya nggak boleh menghafalkan. Oke. Oke, Orang terus sholat yang wajib aja nggak boleh gitu ya. iya, betul. Dan itu nggak dosa ya dan emang harus dihindari untuk sholat dan Dan kita karena nggak kehilangan pahala kok ya, kalau kita terbiasa sehari 1 juz gitu ya. Saat haid gimana, kita tetap bisa dapat pahalanya dengan mendengarkannya, dengan mendengarkan tilawah dari handphone atau dari MP3 atau kita dengerin teman kita lagi ngaji gitu. malah kita Jadi juga ada banyak amalan saat haid gitu. Jadi walaupun kita nggak sholat pun kita juga ada ibadah yang lain. Gitu. Saat kita nggak bisa baca Quran, kita masih ada ibadah yang lain. Gitu. Oke. Insya Allah kan karena itu larangan juga pada saat kita menghindari itu termasuk ibadah ya, Mbak ya. Iya. Sholat aja kan juga nggak kan kita ya. Apalagi yang sholat itu kan wajib gitu ya. Oke, terus setelah itu, nah ini Assalamualaikum Kak, kita sebagai Muslim dianjurkan untuk menjaga wudhu. Apakah berlaku juga saat haid atau nifas? Insya Allah. Jadi saat haid sama itu kan wudhu, menjaga wudhu kan menjaga kesucian kita gitu ya. Sedangkan kalau haid aja kita dalam keadaan hadas besar. Gitu. Kalau kita wudhu berkali-kali pun juga kita tetap dalam keadaan hadas besar. Maka ada beberapa ulama yang nggak bolehin seorang wanita haid itu berwudhu. Gitu. Tapi kalau setelah junub, dia ada kesunahan setelah berhubungan gitu ya. Dia ada kesunahan kalau nggak langsung mandi, misalnya mandinya besok aja deh gitu. Maka dia ada kesunahan berwudhu dulu gitu. Yeah. Tapi walaupun dia udah wudhu, tetap nggak mengangkat hadasnya, karena dia hadasnya hadas besar. Sedangkan wudhu itu kan mengangkat hadas kecil. Ya, paham. Terus habis itu, ini saya baru tahu kalau syarat sah puasa tidak termasuk suci ya, saya juga. Terus habis itu. Buktinya kalau puasa kita boleh kok. Saya serius buang air gitu ya, buang air besar, buang air kecil. Aku juga pernah sih mandi subuh-subuh itu habis sahur gara-gara ya itu masih belum paham soal ini. Makasih ya Mbak Fawah ya. Terus habis itu ini ada lagi pertanyaan. Misal ada perubahan kebiasaan darah yang keluar karena alat kontrasepsi. Ya benar ini benar nih. Misal IUD, prinsip yang mana yang bisa dipegang ya Mbak? Apakah mengikuti kebiasaannya sebelum memakai alat kontrasepsi atau gimana? Jadi kan ini emang ada efek samping ya dari penggunaan beberapa jenis kontrasepsi. Nah, ini termasuk ke dalam yang mana nih? Kategori yang mana nih? Jadi kalau pakai alat kontrasepsi itu kan yang jadi kalau pakai kebiasaan nggak bisa gitu karena dia keluar darahnya udah di luar kebiasaan gitu. Maka dia pakainya masa maksimal dan minimal haid. Jadi tadi kan ada perbedaan pendapat ya di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i ya udah dihitung dari hari pertama sampai 15. Kalau udah dari 15 ya udah berarti walaupun masih keluar darah tetap sholat dan dianggap sebagai darah istihadah gitu. Tapi kalau misalkan ketemu bercak tadi itu berarti tetap sholat ya yang pakai tadi ya. 1 kali 24 jam. Kemudian kalau udah hari ke-15 nih, hari ke-16-nya kita sholat. Kemudian kalau kayak gitu terus nih, haid, keluar darah, suci terus gitu ya, sepanjang dia menggunakan KB gitu ya. Maka nanti ditunggu 15 hari lagi sebagai masa sucinya gitu. Ya. Oh, ini banyak sekali ternyata ya pertanyaannya ya. Ustazah, mohon maaf, bolehkah dijelaskan
Madzi, mani, dan wadi, dan bagaimana hukumnya kesucian untuk sholat. Apa ini madzi? Sebenarnya ini di luar tema ya, itu kan di Ya, fikih toharoh gitu ya. ya Jadi boleh. sebenarnya kalau mani terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Ini perbedaan dari zatnya ya. Tapi kalau keluar mani, itu udah langsung masuk ke hadas besar gitu. Sedangkan kalau wadi dia suci hukumnya, kalau madhi dia hukumnya najis. Jadi kalau madhi itu biasanya kalau kena rangsangan gitu ya. Maka kalau kena rangsangan kemudian keluar cairan bening, maka itu najis, jenis cairannya najis. Tapi walaupun dia najis, tapi dia nggak harus mandi. Cukup wudhu aja dan membersihkan yang terkena najis tadi. Gitu. Oke. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya? Iya. Tapi kalau mani laki-laki doang ya. Iya, mani laki-laki. Maksudnya tadi kalau misalkan kita mendapatkan rangsangan tapi tidak melakukan tadi ya, tidak melakukan hubungan, itu cukup dengan wudhu. Ya, dan membersihkan alat kelamin tentunya. Kan madi bisa juga keluar karena kecapean gitu ya, habis kecapean atau kan kadang keluar cairan bening gitu ya. Oke. Dan itu harus, makanya kalau lagi masa-masa keputihan, karena keputihan pun juga terjadi pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci gitu. Tapi kalau kita untuk jaga-jaganya takutnya itu bukan keputihan tapi madi, maka kita jaga-jaga sebelum sholat, kita ganti celana dalam gitu ya. Ya sebenarnya Islam itu memberikan petunjuk-petunjuk ini untuk kesehatan kita juga ya, Masya Allah ya. Kalau aku kurang tahu sih kalau di agama lain itu kalau misalkan lagi haid itu boleh atau enggak berhubungan gitu, atau boleh atau enggak masuk gereja, aku nggak tahu sih. Tapi untuk Islam sendiri, alhamdulillah ya, Masya Allah. Iya. Detail sekali. Oke, terus selanjutnya, berarti kalau lagi haid, kemudian ikut yasinan dengan membaca surat yasin dari aplikasi digital, kita berdosa ya, Mbak? Iya gimana ya, kan melaksanakan larangan. Jadi mending kalau ikut yasinan, kita diem aja gitu. Diem aja ya. Kan dengerin aja, insya Allah pahalanya sama kok, sama dengan membaca gitu. Nah, terus ini tadi lanjutannya, kalau sebelum 15 hari, tapi udah keluar lendir putih, tetap masuk suci kan ya, Mbak? Melanjutkan yang efek alat kontrasepsi tadi. Iya, tadi kalau head ya? Ini yang tadi, yang pakai alat kontrasepsi tadi. Oh iya, udah suci. Nah, ini kalau istihadah, apakah benar boleh dukhul, Mbak? Iya, kalau istihadah dukhul. Boleh itu. Saya pernah dapat itu kan dari teman, kan pernah nyampein juga sama teman, dia bidan juga ya. Dia ini nggak tahu nih, mungkin mau konfirmasi ke mbaknya, dia nge-share gitu ya, ini bagaimana, dia teman saya itu tanya, katanya kalau dari kebidanan boleh gitu berhubungan kalau masa haid gitu, bener nggak? Kalau masa haid? Iya. Oh, kalau misalnya teman saya itu nge-share katanya tips-tips berhubungan saat haid gitu. Oke. Ini nanti di sini ada teman-teman saya yang bidan ya. Kalau setahu saya ya, itu dihindari dulu karena pada saat haid itu resiko penularan infeksinya itu besar. Misalkan jamur, virus gitu, itu lebih mudah masuk ketika haid gitu. Jadi saat haid itu kan imunitas kita kan tidak dalam kondisi optimal gitu. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman di sini yang lebih tahu, boleh. Kemudian saya bilang kalau wanita haid nggak boleh, kalau dalam Islam, tapi kalau istihadah boleh gitu. Ya, ini boleh berhubungan saat haid. Kan dia keluar darah terus ya, kasihan suaminya kalau nggak itu ya. Ya, nah ini tadi ya benar udah disebutkan ya tadi boleh berhubungan tapi tidak memasukkan alat kelaminnya gitu. Jadi boleh bercumbu. Gitu. Itu maksudnya itu. Ada lagi? Oh ya, sekarang mungkin ini Ustazah, kalau misalkan nih cara mandi suci, tata laksananya bisa dijelaskan singkat nggak atau harus panjang? Oh iya deh, sebentar ya. Masuknya ke pembahasan ini fikih toharoh sebenarnya. Iya, kan kadang kan kita kan masih
masih baca-baca gitu ya, tapi informasi yang lebih tepat itu seperti apa? Jadi ada bagian yang ada tata cara yang wajib, ada tata cara yang sunnah gitu. Kalau yang wajib dulu ya, yang wajib itu yang penting seluruh tubuh itu basah sama air. Itu yang wajib. Jadi kalau kita buru-buru nih, terus kita langsung nyiram gitu ya, pakai air 3 gayung langsung semuanya basah, oh itu udah suci, itu yang wajibnya. Tapi kalau kita mau yang sunnahnya, mengikuti sunnahnya, itu pakai tata cara, pakai ritual gitu. Jadi pertama kita mencuci tangan dulu, kemudian kita habis cuci tangan, kita mencuci kemaluan kita. Habis mencuci kemaluan kita, kita wudhu. Seperti wudhunya kita mau sholat. Kalau udah wudhu kita mau sholat itu, selesai wudhu kita, kan tangan kita basah ya, kita menyela-nyela rambut, di sela-sela rambutnya, jadi sampai kulit rambut, kulit kepala tuh sampai basah gitu ya. Kalau udah di sela-sela, kemudian kita menyiram air 3 gayung gitu. Sebanyak 3 kali. Kalau udah, kemudian kita cuci kaki, udah selesai gitu. Jadi nggak harus sabunan, nggak harus luluran gitu, nggak harus pakai sampo gitu, nggak harus. Itu kalau pakai yang ritual yang panjang tadi itu sunnahnya. Tapi kalau kita mau misalnya lupa nih, aduh buru-buru nih, bentar 5 menit lagi masuk waktu subuh habis gitu ya. Jadi kita nyiram aja, yang penting basah seluruh tubuh gitu. Ya. Nanti kalau misalkan nggak usah bingung juga, kalau misalkan di kamar mandinya pakainya shower ya, pokoknya pastikan kita dari atas ke bawah itu udah basah gitu ya. Tapi kalau mau mengikuti tata cara sunnah yang tadi pakai yang tadi ritual tadi ya, cuci tangan dulu. Ya. Gitu. Nah ini ayo ditanya ini, apakah mandi wajib harus diawali dengan berwudu? Iya ya. Ya tadi ada 2 cara tadi, yang wajib, yang nggak harus gitu. Tapi kalau mau ikut tata cara sunnahnya, ya udah tadi pakai ritual tadi, wudhu dulu, cuci tangan dulu gitu. Oke. Wah, ini ya izin live monggo. Udah azan ya. Terus ini tadi ada lagi nih kayaknya aku kelewat nih. Oh ya ini. Kalau untuk kodok sholat, niat sholatnya sama atau bagaimana ya, Mbak? Kalau niat sholatnya sih sama, pengen ya udah kodok gitu, kodok sholat subuh misalnya gitu. Kan kalau biasanya sih ya, kalau yang teman-teman kita yang biasanya melafadzkan niat itu kan adaan gitu ya. Di niatnya kan adaan. Maka kalau kodok ya udah diganti kodoan gitu. Oh ya. Ini Mbak, kalau misalkan doanya mandi wajib itu gimana Mbak? Doanya nggak ada. Aku pakainya bahasa Indonesia, ya Allah, niat mandi wajib kan aku nggak hafal. Itu gimana Mbak? Masih sah nggak Mbak? Sebenarnya nggak ada doa khusus, yang penting kita ada niat aja gitu. Aku mau mandi wajib nih, kemudian Bismillah dalam hati aja, karena kan kita di dalam kamar mandi, nggak mungkin kita mengucapkan Bismillah keras-keras. Jadi nggak ada doa khusus. Gitu. Terus Mbak, kalau habis lahiran kebetulan haidnya nggak teratur, sebulan itu bisa 2 atau sampai 3 kali haid, dan itu berlangsung beberapa bulan. Bagaimana hukum sholatnya? Jadi kalau sholatnya tadi pakai masa maksimal dan minimal haid. Masa maksimal dan minimal suci. Jadi kalau misalnya keluar darahnya nggak teratur, ya udah kita hitung dari hari pertama keluar darah sampai hari ke-15. Itu kita anggap haid gitu ya. Kemudian tanggal 16-nya sampai tanggal 30 kita anggap suci. Tanggal 1-nya lagi sampai tanggal 15 lagi kita anggap haid. Gitu. Jadi seperti itu sampai seterusnya gitu. Oke, ada lagi teman-teman. Ini udah lebih 5 menit sih. Tapi aku pengen tanya, ini agak keluar dari topik mungkin ya. Kalau misalkan tadi kan disebutkan ya, kalau di agama kita itu laki-laki tidak boleh menceraikan perempuan yang dalam keadaan haid. Tapi malah bahkan kalau misalkan sedang hamil boleh ya tadi ya. Nah, itu kenapa ya? Kalau dilihat-lihat kan maksudnya dasarnya tuh apa gitu loh. Aku pengen tahu aja sih, Mbak. Karena kalau masa haid kan kalau diceraikan kan dia ada masa iddahnya ya. Kasihan kalau dia diceraikan, kan kalau iddahnya wanita yang diceraikan itu 3 kali suci. Iya, 3
3 bulan 40 hari gitu ya? Bukan, itu kalau Hitungan 4 harinya? bulan 10 hari itu kalau ditinggal meninggal gitu Oh ya. iya, ditinggal Kalau meninggal. diceraikan tuh 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi Mm-mm. kasihan wanitanya kalau diceraikan saat haid, dia lebih panjang masa iddahnya gitu. Oh. Jadi karena kan apalagi kalau wanita haidnya nggak teratur ya, ada 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali, kan kasihan masa Oh, iddahnya lebih banyak gitu. ya benar-benar. Sedangkan wanita dalam masa iddah tuh dia nggak boleh dilamar, nggak boleh Ya. nikah gitu Hmm. ya. Dan dia tetap harus tinggal di rumah suaminya. Kalau secara fikih ya, dia Oh. tetap tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Kan tersiksa banget tuh kalau lama-lama gitu ya. Ya, benar-benar benar-benar. Kan kalau di Indonesia habis cerai ya udah langsung keluar rumah. Bahkan sebelum cerai pun udah keluar rumah. Kalau Ya. dalam Islam, hukum Islam, tidak boleh keluar rumah suaminya. Jadi masa iddah tuh tetap harus tinggal di rumah suaminya gitu. Oke. Ya, ya, ya. Itu sebenarnya untuk menjaga kesucian juga ya, balik lagi ya. Iya. Hmm. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya. Udah lebih 7 menit, nggak apa-apa. Kalau ini ada yang tanya lagi, ya udah ini. Maaf, tanya terakhir agak menyimpang. Apakah bersentuhan skin to skin dengan pasangan membatalkan wudhu? Terima kasih. Jadi sebenarnya pertanyaannya, suami itu mahram nggak sih gitu. Ya. Mbaknya jawab gimana? Kalau menurut Mbaknya suami mahram nggak? Ketika ijab dan kabul, nah mahram. Ya. Padahal pengertian mahram tuh yang haram dinikahin loh. Buat masa habis halal tuh jadi haram, jadi nggak boleh nikah lagi. Nah, terus gimana tuh? Jadi suami itu bukan mahram kita gitu. Tapi kenapa kita boleh berduaan, boleh menyentuh, bahkan boleh berhubungan gitu ya? Karena itu suami itu istimewa, diistimewakan sama Allah gitu. Illa ala azwajihim, kecuali kepada suami-suami mereka. Jadi ada keistimewaan, suami itu punya keistimewaan. Walaupun dia bukan mahram, dia boleh memegang kita, boleh berduaan dengan kita, boleh melihat aurat kita gitu. Kemudian pertanyaan yang tadi ya, menyentuh skin to skin itu ya, saya jawab dari madhab Syafi'i aja ya. Kalau dalam madhab Syafi'i, menyentuh mahram itu tidak membatalkan wudhu. Sedangkan menyentuh bukan mahram itu membatalkan wudhu. Jadi kalau kita menyentuh suami kita, berarti membatalkan wudhu karena suami itu bukan mahram kita. Oke, jadi mentang-mentang belum udah nikah, udah suami istri gitu, ternyata kalau misalkan udah wudhu terus disentuh harus wudhu lagi ya. Iya. Nah, kalau misalkan salim setelah sholat kan itu kan karena sholatnya udah selesai, jadi nggak Ya, apa-apa kalau udah ya. selesai. Oke. Oke, wah, alhamdulillahirobbil alamin.